Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sharing untuk memfollow up tuntunan yang sudah saya sampaikan pada sharing sebelumnya. Jadi hari Jumat ya, rasanya hari Jumat sudah dibagikan format dari jam-jam doa MTRC. Saya sengaja sediakan 3 format untuk mempermudah kita gitu ya dalam memberikan laporan jam-jam doa. Ada yang format doa dengan durasi 1 jam, ada yang format doa dengan durasi 30 menit, dan ada durasi doa format laporan doa dalam durasi 15 menit. Nah, sekarang sudah terang benderang, bukan buat saya saja tapi untuk setiap kita gitu ya. Apa yang menjadi persoalan rohani setiap kita selama ini. Dari awal sampai saat ini pelayanan ini saya tetap tanamkan pondasi ini supaya kita bukan cuma tahu tentang doa tapi mempraktekkan doa gitu. Sebetulnya ketika saya perhatikan laporan jam doa yang dibagikan baik di Begin Internet maupun di Pemuritan gitu ya, sangat membuat saya sangat mengecewakan hati saya gitu ya. Saya baru buatkan sharing pada hari Minggu sore karena saya beberapa kali dalam doa, baik doa subuh, doa pagi, doa siang, malam gitu ya, saya teriak sama Tuhan untuk mohon berikan saya penghiburan gitu, berikan saya kekuatan untuk tetap bisa bersabar untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini, sekalipun bukan berarti kesabaran itu kemudian seolah berkompromi dengan standar ya, bukan. Tapi maksud saya supaya saya bisa melanjutkan di tengah kekecewaan hati saya menyaksikan boleh saya katakan ketidaksetiaan. Kenapa orang kemudian tidak bertekun dalam berdoa? Karena memang sudah kehilangan harapan, kehilangan iman kepada Tuhan. Di tengah perilaku yang memiliki ketidakpercayaan kepada Tuhan, ketidaksetiaan, yang punya kehidupan ganda menurut saya ya. Kelihatannya rohani, kelihatannya menjalankan semua tuntunan yang diberikan selama ini, ternyata pada praktiknya itu punya kehidupan yang berbeda gitu. Tapi seperti yang saya katakan berulang-ulang di waktu yang lalu, bahwa saya bukan berarti gagal, enggak. Memang ada kecewa, sama seperti orang tua yang mengharapkan anak-anaknya, mengharapkan yang terbaik buat mereka di tengah nasihat-nasihat yang diberikan, didikan yang diberikan gitu ya. Demikian juga dengan diri saya gitu ya, mengharapkan bisa mengikuti teladan yang saya berikan, menjalankan tuntunan yang saya berikan gitu. Tapi kembali kemudian pilihan kan di tangan setiap orang ya.
Jadi saya nggak mau terganggu uh, hati saya nggak mau membiarkan kekecewaan itu uh, menguasai hati saya gitu ya. Jadi uh, mungkin dihinggapi oleh rasa kecewa uh, sebentar ya, tapi saya tidak membiarkan kekecewaan itu mendapat tempat di dalam hati saya, karena itu justru akan merugikan diri saya sendiri. Yang penting saya sudah lakukan yang terbaik gitu ya. Nah, toh kemudian yang rugi kan bukan saya gitu ya. Yang rugi adalah setiap orang yang memang tidak bersungguh-sungguh melakukannya gitu. Jadi saya pun menjadi kuat membuatkan sharing sore hari ini bersemangat, itu saya sangat percaya 100% itu karena Roh Kudus yang memberikan saya penghiburan dan juga kekuatan. Saya juga bergumul supaya saya itu gak baperan dalam memberikan sharing. Saya bisa lebih kontrol hati saya, kontrol emosi saya gitu ya. Tapi juga bukan berarti akhirnya saya menjadi cuek gitu ya. Tetap saya jaga hati saya, kemurnian hati saya tetap mengasihi setiap orang yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini, tapi tidak membiarkan juga kekecewaan bercokol di dalam hati saya di tengah fakta yang memang jauh dari harapan gitu ya. Lagi-lagi saya katakan saya sudah lakukan yang terbaik dan Tuhan pasti menghargainya, Tuhan mengupahinya, Tuhan memperhatikannya gitu ya. Nah, soal kemudian ada yang gagal, ada yang tetap bertahan, tetap setia, ikuti tuntunan TRC teladan yang saya berikan, itu menjadi sukacita tersendiri bagi saya gitu. Nah, jadi pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa 1 bulan ini dari akhir Januari sampai nanti akhir Februari, saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk memperbaiki persekutuannya dengan Tuhan gitu. Karena kalau persekutuannya dengan Tuhan sudah mantap, rasakan hadirat Tuhan, maka manusia rohnya kuat. Sebetulnya nggak terlalu membutuhkan lagi sharing dari saya gitu. Ini cuma saya hanya berikan tuntunan kita di komunitas ini untuk berdoa, untuk melayani gitu ya. Tapi bukan lagi yang utamanya itu menyediakan makanan gitu. Karena kita sudah diajar baca firman. Tinggal kita kemudian apakah membacanya asal-asal sebagai rutinitas atau menghauskannya, kita merenungkannya kah, lalu menghidupinya gitu kan. Itu nggak bisa, itu tidak datang dari faktor eksternal tapi internalnya kita, keputusan pribadi masing-masing seperti apa kemudian menindaklanjutinya, meresponsnya gitu ya. Mau cuek aja, mau cuma bisa jadi pendengar atau jadi betul-betul jadi follower, itu terserah masing-masing gitu ya. Nah, saya juga mungkin salah ya, tapi ada kemungkinan ada di antara kita yang setelah melihat setelah mendengarkan pertama ya, setelah mendengarkan sharing tentang tuntunan Jumat, baru dia mungkin cukup kaget, lalu mulai membangun kembali jam-jam doanya. Karena kan di situ saya katakan menuliskan jam doanya yang belakangan ini dikerjakan. Kalau dilakukan beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa hari yang kemarin kan ya termasuk di dalamnya gitu ya. Tapi bagi saya walaupun itu agak menggelikan, itu pun tetap saya hargai gitu ya. Karena saya tidak menginginkan kemunduran rohani dari setiap orang gitu. Kalau fast respon seperti itu langsung bangun, memperbaiki kembali persekutuannya, jam-jam persekutuannya, itu pun saya hargai gitu ya. Karena
uh, uh, ada usaha gitu. Nah, tadi saya katakan saya berikan waktu 1 bulan untuk kemudian bangun dari tidur rohaninya, kembali mantapkan dulu persekutuannya. Karena sebanyak apapun makanan rohani yang disajikan, itu juga tidak akan pernah maksimal kalau cuma bisanya hanya sampai di telinga gitu. Sampai ke otak gak cukup, bahkan sampai ke otak pun gak cukup. Tapi dia harus menerima dengan hati, menghidupinya, mempraktekkannya, terlibat di dalamnya, baru akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi perhatikan nanti akhir bulan setiap kita harus memberikan laporannya untuk kemudian ditempatkan berdasarkan grup-grup kecil. Jadi grup pemuritan sekarang saya akan tambah namanya nanti TRC pemuritan awal. Nah, di sini adalah orang-orang yang punya jam-jam doa durasi 15 ke bawah gitu ya. Barangkali cuman doa 5 menit gitu ya. Jadi MTRC dalam kategori ini masih termasuk dalam pemuritan awal sekalipun sudah bertahun-tahun bersama dengan pelayanan ini gitu. Jadi ini nanti akhir bulan Februari akan saya ubah namanya menjadi TRC pemuritan awal. Di sini akan tinggal MTRC yang sekarang ada di pemuritan yang tidak mencapai jam doa minimal 1 jam dalam sehari, atau 30 menit sekali ber-PPW ya, sekali ber-PPW berdoa memuji menyembah Tuhan. Nanti di dalam grup ini, kelompok kecil ini akan digabungkan dengan saudara-saudara yang ada di TRC yang masih aktif melakukan PAR, dan juga saudara-saudara yang di Big Internet yang juga punya durasi PPW yang sama ya, kurang lebih 15 menit gitu ya. Dan saya sendiri nanti akan left dari grup ini karena saya hanya mau berada di grup yang memang sungguh-sungguh untuk bertumbuh bersama. Jadi saya hanya akan ada di grup paling tidak di TRC Family. Nanti saya akan ubah Interfam dengan TRC Family biar sama-sama di depannya TRC di grup di handphone kita masing-masing gitu ya. Lalu saya di grup pemuritan lanjutan yang mereka punya konsistensi untuk berdoa minimal 30 menit sekali berdoa. Itu pun sebetulnya kompromi ini sebetulnya berlaku untuk Big Internet ya. Kalau kita yang udah di atas 3 tahun, saya sih nasihatkan ya sungguh-sungguh supaya ke depan itu sekali ber-PPW itu 1 jam gitu. Kemarin kan saya katakan untuk menenangkan hati saja itu butuh 5 menit. Memuji Tuhan yang sudah dipenuhi dengan karunia berbahasa roh, bermazmur, berdiam diri, berkasih-kasihan sama Tuhan, itu tidak cukup kalau cuma puluhan menit. Saya malah sebaliknya gitu ya, malah bingung kalau bertemu dengan kekasih hati saya gitu ya, sebelum dengan Tuhan lah. Misalnya kalau kita dengan orang yang kita senangi, entah itu saudara, entah sahabat, entah teman ya, sahabat atau teman kita gitu ya, atau keluarga atau orang yang spesial di hati kita. Rasanya kalau dibatasi itu kita malah bingung dengan pertemuan yang akan kita lakukan gitu ya, tentu akan tidak sangat memuaskan gitu. Sama dengan Tuhan gitu ya. Saya malah seolah ada ya restriction gitu ya, pembatasan, pelarangan gitu ya, dikungkung gitu. Tidak ada kebebasan ketika
Kalau cuma habiskan beberapa puluh menit gitu, bagi saya itu 1 jam itu sangat standar sekali. 1 jam itu udah sangat, itu namanya waktu pas-pasan. Jadi kalau udah 3 tahun di dalam pelayanan ini masih dalam memuji Tuhan, kapan sih masuknya ke dalam ruang Maha Kudus, ke dalam masuk pada dimensi alam rohani gitu ya. Saya nggak bisa bayangkan gitu. Tadi kan saya katakan menenangkan hati saja, pelan-pelan. Kan kalau saya pribadi itu menikmati setiap penyembahan yang saya naikkan gitu ya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, ketika ada peresapan terhadap kata-kata yang keluar dari hati ini, biasanya saya akan langsung bermultiplikasi dengan lagu pujian yang sama, yang senada, bermazmur, kemudian pengagungan, itu akan berlanjut gitu. Itu akan secara otomatis mengikuti. Makanya saya berpikir setengah jam atau cuma 40 menit itu terlalu minim untuk namanya persekutuan yang erat. Yang itu kan bisa tergambar ke persekutuan erat dengan tadi saya bilang kunjungan dengan teman atau saudara atau orang-orang yang kita kasih atau yang istimewa dalam hati kita. Itu berjam-jam itu gak kerasa. Kan sering kan kita katakan, aduh udah sekian jam gak kerasa ya. Atau di telepon ya ampun gak kerasa kita udah ngobrol 1,5 jam atau 2 jam. Itu karena nikmat gitu. Kenapa dengan Tuhan tidak terjadi seperti itu? Itu makanya saya bilang, jangan-jangan belum bisa menikmati Tuhan secara personal gitu. Nah, jadi bukan cuma durasi yang dikejar di sini ya. Karena kalau nanti pada akhirnya tidak dinikmati Tuhan itu, tidak ketemu hadiratnya, nggak mungkin bisa mempertahankan, nggak bisa tidak bisa berlangsung lama untuk mempertahankan kebersamaan ini. Karena harus ada kenikmatan di dalamnya baru bisa, bukan cuma bertahan tapi awet, bertambah-tambah gitu. Jadi bukan lagi suatu yang dipaksakan, bukan lagi suatu kehidupan, tapi kenikmatan gitu. Aduh, saya berharap sungguh ya, yang udah 3 tahun itu udah sekali berdoa itu udah pasti Tuhan itu berikan kita banyak waktu. Entah kita bekerja, ginilah kalau misalnya dulu saya masih ingat dulu udah lama saya ada game yang saya paling suka gitu. Saya bahkan sebelum waktunya saya udah kebayang cari waktu untuk bermain game ini. Hampir dulu pernah sampai agak kecanduan, hampir tiap hari gitu. Habis bekerja itu 2 jam sampai 3 jam itu gak berasa. Itulah karena kita menikmatinya. Atau mungkin ada yang menikmati tontonan, itu waktu itu tidak akan pernah terasa. Nah sama, kurang lebihnya ilustrasinya seperti itu. Kalau sudah betul-betul menikmati kebersamaan Tuhan, Yesus menjadi kekasih hatinya gitu ya, gak bakalan bosan, tapi akan menjadi seperti Maria yang duduk tenang di kaki Tuhan, gak buru-buru, gak membosankan. Nah, makanya saya bilang bukan cuma untuk yang 3 tahun ke atas, bukan cuma nanti berusaha untuk meraih durasi itu gitu ya. Yesus juga bilang tidak sanggup engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja. Tapi walaupun sudah lama mungkin gitu ya di dalam pelayanan ini, gak ada jaminan udah pernah ketemu Tuhan gitu. Dikejar Tuhannya supaya bisa menikmati
persekutuan dengan Tuhan di hari-hari yang akan datang gitu ya. Nah, jadi saya berikan waktu untuk memperbaiki semuanya. Kemarin saya sudah katakan, periksa jangan-jangan ada dosa, jangan-jangan masih ada ketidaktaatan, atau kemudian hati. Nanti pada rekomendasi video dikatakan salah satu hal yang luar biasa daripada Daud itu adalah dia kan memang cakap menjaga hati. Orang yang musuhnya pun Absalom yang pengen habisin nyawanya ketika mati malah ditangisi. Saul pun seperti itu, mau mengancam jiwanya ditangisi juga. Abisai yang mengutuki dia juga diampuni. Bahkan ayahnya sendiri yang tidak menganggap dia kan ditinggalkan di tempat penggembalaan, tidak diikutkan oleh Isai awalnya. Dia nggak kepahitan. Jadi coba cek hatinya, jangan ada kekecewaan. Jangan ada yang mengasihani diri sendiri, menyimpan kemarahan, menyimpan kekecewaan apapun bentuknya. Ya, mungkin iri hati atau dosa hati lah pokoknya. Itu dibereskan. Karena itu juga penghalang untuk masuk ke hadirat Tuhan gitu ya. Nah, kalau itu dibereskan, maka akan dengan gampang untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kesombongan itu cepat-cepat diberesin. Karena udah merasa tahu firman, mungkin udah melayani gitu ya. Kesombongan itu harus bisa dihilangkan supaya tidak menjadi penghalang gitu ya. Sebab kalau kita mungkin lebih tahu, sekalipun kita lebih tahu daripada otoritas rohani kita, tidak tepat, tidak benar kalau kita kemudian seolah menganggap remeh gitu ya. Harus tetap punya kerendahan hati jika memang memilih untuk menundukkan diri di dalam sebuah otoritas rohani gitu ya. Nah, jadi lewat sharing ini saya tekankan lagi, bangun persekutuannya. Saya kalau ingat ya kekecewaan dari hari Jumat, Sabtu gitu ya, hampir setiap kali doa saya bilang, Tuhan mampukan saya untuk melanjutkan gitu ya. Dan firman Tuhan itu menjadi penghiburan ya tentang bagaimana saya dapat pengertian. Bagi Tuhan itu seorang Musa itu lebih berharga daripada ratusan ribu orang Israel. Yosua dan Kaleb itu cuma 2 orang. Tentu setelah pada zamannya itu kan bertambah orang Israel. 2 orang ini pun tetap lebih banyak daripada orang Israel yang ratusan ribu itu. Artinya apa? Daud pun di zaman Daud tentunya banyak orang, banyak manusia. Tetapi yang Tuhan lihat bukan seperti yang dikatakan pada Samuel, bukan perawakannya, bukan tampak luarnya, bukan kekayaannya, bukan penampilan fisiknya, bukan kepintarannya, tapi Tuhan lihat hatinya. Hati yang mau memiliki kerendahan hati yang mau taat, hati yang mau bersungguh-sungguh gitu kan ya. Demikian juga dengan prinsip saya di dalam pelayanan ini gitu. Saya terhibur dan bersuka cita sekalipun oleh hitungan jari orang, tapi sepakat tetap sepakat dengan kekristenan yang diberikan di pelayanan ini, tentunya dari firman Tuhan ya. Kita harus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya mau tambahkan juga pada sharing kali ini bahwa ibadah dengan Tuhan, termasuk melayani Tuhan itu bukan perjanjian kita dengan orang. Maksudnya seperti saudara-saudara atau orang-orang yang kita jangkau ketika berkomitmen untuk melakukan pembacaan firman, itu kan sama dengan ketika Tuhan berkata kepada Musa supaya membawa bangsa Israel, supaya mereka ngapain? Beribadah kepada Tuhan. Tujuan utama bangsa
Tuhan membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir, bangsa Israel gitu ya, dari Mesir, itu apa kata pesannya kepada Musa? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Dalam terlalu banyak ayatnya, kalau sungguh-sungguh perhatikan di perjanjian lama, apakah yang Tuhan inginkan daripada kalian, hai Israel, selain apa? Kesetiaan, mau setia beribadah kepada Tuhan. Nah demikian juga dengan kita. Orang yang ngerti bahwa oke, saya sama seperti Yosua kan katakan, sekarang kamu tinggal pilih. Tetapi kalau saya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi mau baca Alkitab, mau bersekutu sama Tuhan, mau punya jam-jam doa yang teratur, itu nggak dengan admin TRC, bukan dengan saya, bukan. Orang kalau udah ngerti dia umat Tuhan, dia udah ditebus, udah dibeli, udah diampuni dosanya, udah diselamatkan, itu sebetulnya personal janji di hadapan Tuhan bahwa aku akan mau beribadah, aku akan setia beribadah kepada Tuhan. Baca firman-Nya, merenungkan, melakukannya, berdoa, berpuasa, itu sebetulnya janji pribadi. Jadi kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang tempo hari kan saya katakan ada yang baca Alkitab Elpar 1 kali, terus kedua kali pun enggak lagi. Ada beberapa orang sudah puluhan kali, udah beberapa bulan undur. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kebanyakan yang Yesus bilang, yang dia nggak ngerti gitu. Dia nggak ngerti, dia beribadah itu kan komitmen dirinya untuk Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh baca firman, sungguh-sungguh melakukan, sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Itu sebetulnya janji pribadinya sama Tuhan. Jadi kalau dengan seenaknya mau tinggalkan komitmen dirinya, mau baca firman, mau berdoa, terus seenaknya aja dia kabur atau nggak mau terikat gitu ya, mau jalani hidupnya sendiri, itu sebenarnya yang paling dilukai adalah, yang dikecewakan adalah Tuhan sendiri. Demikian juga dengan pelayanan. Pelayanan itu sama seperti Paulus katakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang dengan dengan sesuka-sukanya merasa saya nggak mau melayani lagi gitu ya. Saya dulu waktu di gereja lokal, saya kan udah pernah cerita ya. Jadi kalau gembala lokal setempat itu nggak tahu, mungkin karena muka saya mungkin muka-muka pelayan gitu ya, muka-muka pengerja gitu. Jadi diburu aja gitu, pengen melayani di gereja lokal setempat. Saya kasih tahu bahwa kalau saja saya nggak punya pelayanan untuk diberikan tanggung jawab penuh, saya pasti tetap melayani Tuhan di gereja lokal. Karena itu dulu yang saya lakukan sebelum start pertengahan 2005 sungguh-sungguh melayani di TRC yang awalnya TRF. Nah akhirnya gembala gereja lokal saya terakhir bilang, ya sudah kalau gitu yang penting tetap melayani gitu. Nah jadi melayani itu adalah perjanjian dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang karena mungkin entah alasan apa, saya nggak mau melayani lagi, saya nggak mau baca Alkitab lagi, nggak, terus ya seperti kebanyakan kita gitu ya, bersekutu suka-sukanya, nggak punya sikap hidup yang setia. Itu menunjukkan bagi saya bahwa orang ini tidak sungguh-sungguh mengerti keterikatan dirinya dengan Sang Pembebas hidupnya. Jadi kalau udah kayak gini sikap hidupnya masih cukup berani berharap untuk dijadikan mempelai Kristus, sementara di dalam dirinya tidak mempertahankan kesetiaan sebagai seorang calon mempelai. Mau suka-sukanya aja gitu ya, malas baca Alkitab, ya udah. Bosan, nggak merasa nggak dijawab oleh doanya, ditinggalkan doanya. Justru harus sadar di dalam diri kita ini ada 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh kita. Saya bahkan katakan, sekalipun fisik kita lemah, ya kecuali karena kalau secara medis harus bed rest ya. Tapi kalau hanya kecapean, itu saya praktekkan gitu ya. Saya bersyukur dengan jam doa yang 4 kali dari subuh, pagi, siang, dan malam. Itu semakin membuat damai sejahtera saya itu terjaga, membuat saya semakin teguh di dalam Tuhan gitu. Firman Tuhan juga akan berkata bahwa ibadah itu berguna
dalam segala hal, unlimited. Dalam segala hal dia berguna. Justru kalau fisik kita capek, tadi kan saya katakan, kecuali kalau memang menurut medis itu harus istirahat gitu ya, seperti kesaksian daripada hamba Tuhan gembala sidang gereja yang saya rekomendasikan videonya gitu ya. Beliau pas baru operasi pun dibius gitu ya, nggak sadar. Kemudian setelah sadar dari operasi, kembali berdoa memuji Tuhan. Kita kalau cuma kecapean aja, itu sebenarnya kalau kurang pengertian. Kalau kita capek fisik, di dalam kita ini kan yang mengontrol kehidupan kita bukan cuma fisik semuanya, bukan. Tapi jiwa kita bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, pujilah Tuhan hai jiwaku, kata Daud. Itu berarti apa? Bukan semata-mata fisik untuk beribadah. Kalau perintahkan jiwa untuk memuji Tuhan, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Fisik mungkin capek awalnya, lelah mungkin. Tapi kalau jiwa kita memuji Tuhan, roh kita kemudian dibangkitkan. Kedua unsur ini akan membangunkan fisik kita. Bukan cuma bugar, bahkan sehat. Makanya kalau prinsip-prinsip ini yang belum dimengerti gitu ya, akhirnya mudah kompromi, ngantuk langsung nyerah. Agak capek dikit, gak mau maksain, angkat tangan menyembah Tuhan. Lihat perkataan ibu yang kemarin, lakukan sedikit saja, maka Tuhan akan lakukan banyak. Di akun pribadi saya, itu ada seorang anak dari Kupang, kalahkan 7.000 orang Olimpiade Matematika ya. Di seluruh dunia kalahkan 7.000 orang. Kenapa saya bagikan di akun pribadi? Bukan cuma karena prestasinya itu, tetapi karena kesaksian yang luar biasa dari anak itu. Dan dia menjadi saksi yang luar biasa. Lihat di video yang saya bagikan di akun pribadi. Anak ini ketika bangun pagi diajar untuk apa? Berdoa dan baca Alkitab. Setiap hari itu berdoa dan baca Alkitab. Makanya kan Daud katakan, aku menjadi lebih pintar, lebih bijaksana dari guru-guruku bahkan yang lebih tua karena firman-Mu. Jadi firman Tuhan itu dahsyat. Beribadah itu katanya, kata firman yang tidak mungkin diragukan, berguna dalam segala hal. Saya di tempat saya berada bersyukur Tuhan buka jalan gitu ya, tapi saya nikmatin aja. Saya belakangan ini tetapkan diri saya bahwa saya adalah pemberita kebenaran. Saya ada bukan mau mendirikan pelayanan. Jadi saya sangat lebih daripada ikhlas ya, tapi lebih daripada ikhlas karena saya mau berada pada kehendak di mana Tuhan kehendaki saya berada. Saya mau berjalan seperti Tuhan mau saya berjalan. Yang jelas yang melekat di dalam diri saya adalah saya mau jadi pemberita kebenaran gitu ya. Nah, saya sudah bergumul dengan beberapa orang pendoa untuk memulai gitu ya. Ada di lingkungan saya berada, saya buka bimbel gratis, tapi mereka nanti saya ajar firman Tuhan gitu. Lalu saya bercerita dengan orang tua anak ini, baru satu kemarin hari Sabtu gitu ya. Dia bilang sebelum COVID itu ada dari sebuah gereja tertentu di kota ini dulu adakan kayak sekolah minggu lah, kayak misalnya sekolah minggu dari SD yang remaja gitu. Karena di sini banyak orang Kristen juga. Dia bilang rasanya dulu ada sekitar 30-40 orang gitu ya menurut dia. Akhirnya setelah COVID yang bersangkutan itu udah keluar kota gitu. Nah, anak ini kemarin saya langsung
uh, uh, mulai untuk baca firman Tuhan gitu ya. Anaknya sih cukup pinter, masih kelas 1 gitu ya. Baca firman Tuhan. Saya ngobrol sama orang tuanya bahwa saya mau tetapkan bahwa anak-anak ini nanti menjadi anak-anak luar biasa, itu dari firman Tuhan. Dan saya mau suatu saat kalau memang Tuhan terus sertai pelayanan ini gitu ya, anak yang baca firman setiap hari, yang berdoa setiap hari, akan Tuhan buat berbeda. Itu yang terjadi pada anak kecil itu, yang saya berikan di akun pribadi. Oke, katakan dia adalah anak yang jenius, tapi kita nggak tahu apakah kejeniusannya itu menjadi sempurna bawaan lahir atau berkembang bersama-sama dengan kegiatan baca firman dan berdoanya. Atau jangan-jangan cuma nggak dikatakan di dalam video, orang tuanya tumpangkan tangan sama anak ini sejak dari kandungan gitu ya. Atau dibacakan firman kan nggak disebutkan dalam video itu ya, atau didoain terus, kita nggak tahu. Yang saya mau katakan adalah dahsyatnya sebuah ibadah kalau sungguh-sungguh dilakukan dengan hati yang penuh, sungguh-sungguh ikhlas gitu ya. Saya pun nanti kayak kalau Tuhan buka terus pelayanan itu ya, karena saya lebih suka dari anak-anak saya tangkap gitu. Karena sudah pengalaman dulu ketika 20 tahun yang lalu, anak-anak remaja itu sudah mulai banyak kemauan, sudah punya banyak alasan gitu ya. Saya pun sama dengan terhadap di pelayanan TRC pada umumnya gitu ya. Saya hanya berikan waktu kepada mereka yang sungguh-sungguh gitu ya. Saya akan buat berbeda dong tentunya. Pelajaran dari TRC ini akan saya aplikasikan. Bukan cuma enak-enaknya ketika ada sekolah minggu, ada ibadah gitu ya, ibadah anak, kemudian senang-senang tepuk tangan memuji Tuhan, terus dapat snack gitu ya. Itu kan namanya anak-anak harus melakukan seperti itu. Tapi lebih daripada itu, pelayanan ibu tersebut juga menginspirasi saya. Sekarang waktunya praktek. Saya juga bilang kalau nanti dapatkan sesuatu itu bukan berarti karena baca Alkitab ketika ketemu di rumah gitu ya sambil dapatkan bimbel gratis, bukan. Tapi harus tanya, harus ada laporan setiap hari baca Alkitab gak, berdoa apa enggak gitu ya. Dan saya juga nanti pengen bagikan kesaksian ini kepada orang tua gitu ya, bagaimana dampak positif daripada baca Alkitab dan berdoa itu dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang berhikmat, berpengertian, bahkan menjadi yang pandai. Bersyukur ketemu orang tua yang bahkan dia bilang orang tuanya masih bergereja di salah satu gereja tradisi, tapi dia sudah terbuka gitu karena dari keluarganya, mereka bersaudara juga sudah ada 2 orang rasanya, dia kemarin bilang di gereja Harismatik gitu ya. Dan dia sangat terbuka, malah dia bilang saya malah senang gitu ya, anak-anak saya suruh untuk diajar di gereja-gereja Harismatik gitu ya, karena ibunya sendiri tahu bahwa kalau di gereja Harismatik itu nanti jadi pintar berdoa katanya gitu. Saya nggak mau anak saya nanti jadi keturunan kayak saya, maksudnya itu tidak begitu tahu tentang Tuhan gitu. Jadi di lubuk hati orang tua ini juga pengen anaknya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari juga saya nggak terlalu haus kemudian mengumpulkan orang akhirnya banyak gitu ya. Saya hanya mau yang cari yang sungguh-sungguh, dan itu juga sikap Tuhan. Lebih baik satu seperti Musa, tapi sungguh-sungguh Tuhan bisa multiplikasikan Musa menjadi sebuah bangsa. Lebih baik cuma 2, Yosua dan Kaleb, tapi Tuhan melirik mereka dari ratusan orang Israel yang punya jiwa yang luar biasa. Daud seorang diri yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya bilang tak akan mengurangi semangat saya dalam melayani Tuhan, walaupun nanti hanya sedikit. Ya saya pastikan ya kelompok prajurit ini menjadi teladan, menjadi contoh di hari-hari yang akan datang. Karena nanti monitoring doa ini, jadi setelah akhir Februari udah ditempatkan, oh ini nih cocoknya entah dia udah bertahun-tahun, 3 tahun ke atas, atau ya akan digabung dengan pemula. Taruhnya di TRC pemuritan awal.
dan mereka harus belajar saling mendoakan di situ. Diberikan tanggung jawab mereka saling mendoakan di situ. Jadi pokok-pokok doanya mereka untuk saling mendoakan Senin sampai Jumat khusus mereka. Itu juga yang terjadi di TRC pemuritan lanjutan. Mereka menjadi satu kelompok doa juga. Tapi percayalah, semua MTRC tetap didukung oleh pendoa TRC gitu ya. Jadi setelah itu nanti dibentuk, maka mulai efektifnya Maret, laporan doa itu kembali dilakukan per minggu. Jadi setiap Sabtu atau Minggu, grup-grup WA itu semua akan memberikan laporan jam doanya pada minggu yang lalunya ya. 1 minggu berjalan. Ya, itu supaya lebih serius lagi. Jadi bisa kelihatan sama kita. Misalnya dari tanggal 1 sampai 7 atau sampai tanggal 6 laporan praktek doanya seperti apa. Kalau sudah terjaga atmosfernya, percayalah sama saya, semuanya akan berubah. Kerohaniannya berubah, semangatnya berubah gitu kan. Nah, selain laporan doa ini, nanti bersamaan dengan sharing ini juga akan di list itu ya, nama-nama MTRC yang berdoa, yang tentunya sudah kasih laporan ya, yang berdoa durasi 60, di bawahnya durasi 30, durasi 15. Nanti kita bisa lihat semuanya gitu ya. Nah, itu akan dibagikan setiap akhir bulan mungkin nanti gitu ya. Nah, lalu untuk melengkapi LPAR kita juga nanti dibagikan hari Selasa ini laporan jadwal puasa ya, laporan jadwal puasa. Jadi kalau di TRC pemuritan awal itu nggak dipaksakan, nggak diwajibkan. Namanya juga masih anak bawang gitu ya. Jadi anak ingusan jadinya, anak apa lagi istilahnya, anak bau kuncur gitu ya, masih suka-suka gitu ya. Di pemuritan awal tidak diwajibkan puasa. Tapi kalau nanti di pemuritan lanjutan itu minimal 2 kali puasa itu harus dijalankan. Tapi ya kecuali karena alasan medis ya, boleh dengan air putih, bahkan boleh kalau misalnya minimal sampai jam 10. Kalau misalnya 2 kali seminggu, satunya jam 10, jam 11, satunya sampai jam 12, itu harus terlatih. Dan itu pun ada laporannya ya, laporan puasa, dan juga nanti sedikit saya ubah tentang laporan pembacaan Alkitab supaya lebih mudah gitu ya. Nah, itu nanti akan kita buat di grup-grup supaya apa? Supaya tetap termonitor. Setiap kita bisa terdorong untuk melakukannya, karena kita tahu kan setiap minggu akan ada laporan. Biarlah lewat laporan ini yang tadinya awalnya terkesan terpaksa, tapi akhirnya membawa dampak positif bagi diri kita sendiri gitu ya. Jadi saya ulangi poin pentingnya, yang merasa belum selama ini doanya amburadul gitu ya, nggak jadwalnya mungkin berdoa tapi ya cuma doa ucapan syukur 5 menit gitu kan. Apalagi sudah bertahun-tahun. Saya kasih waktu untuk bangkit selama 1 bulan, untuk kemudian akhir bulan nanti diberikan laporan yang tetap untuk menempatkan di mana posisi para sahabat atau juga saudara, apakah di pemuritan awal atau di pemuritan lanjutan gitu ya. Nanti saya akan ada di pemuritan lanjutan, ada di prajurit, di pendoa tentu, dengan nanti juga the warrior itu akan diganti menjadi penginjil atau pemberita Injil gitu ya, supaya sadar bahwa ini adalah bagian daripada penginjilan. Saya hanya ada di grup itu dan juga di admin. Saya nggak mau berada di antara orang yang nggak jelas hatinya, yang nggak sungguh-sungguh gitu ya. Ya nanti ditempatkan admin di sana gitu. Saya pun tidak ada di grup GRC penjangkauan, karena ya sama seperti yang saya katakan tadi, Yesus saja pun hanya mau serius dengan orang yang serius. Ketika dia dalam pelayanannya, jumlah muridnya berapa banyak? Yang ikuti dia ada ribuan, puluhan ribu. Tapi dia hanya mempercayakan dirinya kepada sekelompok orang, sekelompok kecil orang.
Lalu dalam praktek-prakteknya Daud di antara sezamannya, bagaimana dia melirik Yosua dan Kaleb, kemudian Musa, Abraham, dan juga orang-orang yang ya seperti Nuh, ya kan, seperti Henok, orang-orang yang bergaul karib dengan dirinya. Itu bagi saya lebih baik sedikit orang tapi semua menyenangkan hati Tuhan. Itu lebih memberikan sukacita bagi saya daripada banyak orang tapi nggak jelas hatinya. Saya bukan menuduh ya, tapi ada indikasi orang-orang yang tidak memberikan laporan doanya, ya itu tadi, doanya paling cuma 5 menit, 10 menit, jam doanya nggak teratur. Itu kan yang tadi saya katakan, kalau saya ikutin kekecewaan hati saya betul-betul berpikir ini orang-orang pengkhianat. Saya aja sebagai guru rohani di sini merasa sangat dikecewakan, apalagi Tuhan. Harusnya malu di hadapan Tuhan ya. Sikapnya itu gampang sekali berubah setiap. Saya bahkan saksikan, kemarin juga saya sudah katakan, ada banyak doa-doa saya yang bahkan kelihatannya gak rasakan hadirat Tuhan, atau mungkin gak terlalu nyata dalam perasaan saya, tapi karena saya imani, saya lihat Tuhan bekerja. Nah, kita kalau mau jadi orang dewasa harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Harus punya selain pengenalan akan Tuhan gitu ya, harus bisa berkata pada diri sendiri, apapun yang terjadi, tetap saya percaya karena aku tahu Tuhan setia, Tuhan hebat, Tuhan kuasanya sanggup untuk melakukannya, dan dia mau melakukannya bagi saya. Aku tahu dia setia. Tapi kenyataannya kan udah kehilangan kepercayaan karena hidupnya mungkin apa yang didoakannya tidak terjadi. So apa yang nanti akan dibanggakan sama Tuhan? Kalau ketemu Tuhan aja perilaku seperti itu, maka nanti yang ada itu tertunduk malu di hadapan Tuhan. Itu makanya saya bilang, aduh, dalam beberapa hari ya, ini hari Minggu ya, dari Jumat Sabtu, terutama Jumat Sabtu ya, saya bilang, Tuhan, mengerikan sekali gitu ya, tapi saya nggak mau menjadi kecewa, apalagi sampai merusak hati saya. Sangat mengecewakan, apalagi saya tahu sudah 4, 5, 6, 7 tahun dalam pelayanan ini. Lalu kemudian ada juga yang aktif di dalam pelayanan di gereja lokal gitu ya, tapi kerohaniannya benar-benar sangat memprihatinkan. Ini yang saya targetkan dari kuesioner yang saya buat dari waktu yang lalu. Dan ini sudah mengcover dari apa yang saya pengen transparan. Ini udah mengcover banyak, bahkan mungkin sekitar 60%. Karena ini kalau udah termonitor doanya, puasanya, maka hal lain cuma ketaatannya. Perlu juga ditanyakan, kalau misalnya marah, masih bagaimana dalam mengampuni orang? Masih sanggup bermusuhan gak? Punya musuh gak gitu ya? Bisa menahannya sampai berhari-hari, atau udah cakap untuk mengelola hatinya, tidak sampai menunggu matahari terbenam baru udah selesai. Kalau ada ketersinggungan, panas hati, sampai gak yang namanya keluar kata-kata yang menyakiti bahkan kebun binatang? Itu perlu ditanya nanti, untuk itu saringan yang nanti ditanyakan sebelum ke pemerintahan lanjutan. Karena di sini kita sungguh-sungguh gak ada yang main-main di sini. Ini ngerjakan keselamatan. Wah, saya pikir kemarin benar-benar memprihatinkan. Ini orang-orang yang benar-benar tidak memiliki jam-jam doa yang teratur, dan juga durasi doanya cuma ucapan syukur. Benar-benar pengkhianat dalam hati saya. Tapi saya berpikir, alangkah kecewanya saya, tapi saya berpikir terlebih Tuhan sangat dikecewakan. Makanya tuntunan ini datang supaya
memberikan kesempatan di akhir ini untuk bangkit, tak akan bisa berkembang, bertumbuh kerohaniannya, berbuah, berubah kalau tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Justru semakin banyak beribadah, selain karena firman tadi berguna dalam segala hal, semakin cepat serupa dengan Tuhan. Orang yang punya persekutuan yang baik dengan Tuhan itu cepat sadar, cepat insyaf kalau dia jalannya salah, gak mengeraskan hati, perilakunya akan semakin serupa dengan Tuhan, gitu ya. Nah, ini yang saya mau bagikan untuk tuntunan lanjutan pada pelayanan ini. Jadi perhatikan semuanya itu dan berusahalah untuk berada di grup pemuritan lanjutan, gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.